mengucap syukur pada pagi hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara semua dalam skup yang cukup amat luar biasa. Saya mau tanya di sini, siapa yang dari Semarang? Coba angkat tangan. Oh, banyak sekali yang dari Semarang. Siapa yang dari Jakarta? Haleluya. Ayo beri kemuliaan dong, sambut orang Jakarta, orang Semarang. Ya, siapa yang dari Cirebon? Haleluya, beri kemuliaan, beri sambutan untuk orang Cirebon. Ya, dari Temanggung. Haleluya. Ya. Dari Bandung. Oh ya. Dari Surabaya. Haleluya. Dari Sumatera. Lampung dan sebagainya. Iya. Dari luar Jawa yang lain. Ada saudara? Oh, puji Tuhan. Ya. Suatu anugerah kalau saudara pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan. Pada hari ini kita santai saja karena apa? Hari ini kan seminar namanya. Ya, saudara boleh santai. Ada sesuatu yang saya tanyakan, saudara boleh jawab sehingga tidak merupakan sesuatu hal yang monoton ya. Kita santai saja. Kita sebagai wanita-wanita. Hari ini saya ingin mengajak saudara tentang temanya kan membangun dan memasuki bahtera. Ya. Membangun dan memasuki bahtera. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu dalam Amsal 14 ayat 1. Saya percaya saudara baca Alkitab, bawa Alkitab sama-sama. Dan saya minta kita baca sama-sama. Membacanya ya, lambat tapi keras. Ya, lambat tapi keras. Sampai kita bisa mengerti. Karena kalau anak-anak kecil kan kalau baca kan asal bun aja. Asbun, asal bunyi. Tapi kita kan semua udah dewasa. Jadi membaca dengan lambat tapi jelas dan keras. 2, 3. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sekali lagi. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara, jadi kita tahu untuk mendirikan dan meruntuhkan itu di tangan siapa? Tangan kita. Ya. Kita mau menghancurkan masa depan kita mau menghancurkan akan rumah tangga kita mau menghancurkan anak-anak kita. Itu sebenarnya di tangan saudara dan saya sebagai seorang wanita. Ya. Saudara sebagai orang wanita, kita mau mendirikan sesuatu itu di tangan kita. Seorang wanita yang bijak dikatakan, dia akan mendirikan rumahnya, dia akan membangun, dia akan melakukan sesuatu mensupport suami, mensupport akan kehidupannya sendiri, mensupport akan tubuhnya, mensupport akan anak-anaknya, sehingga menjadi sesuatu yang membangun. Seperti bahtera ini, tanpa dibantu oleh istrinya Nuh, tanpa dibantu oleh menantu-menantunya Nuh, itu pun tidak akan dapat terjadi. Jadi bahtera itu harus dibangun bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama bagaimana saudara dan saya sebagai wanita harus membangun dan bukan meruntuhkan. Ya. Dan hari ini kita belajar, saudara dan saya belajar pada hari ini untuk menjadi wanita pilihan untuk masuk bahtera. Siapa yang mau menjadi wanita pilihan? Amin.
menjadi wanita pilihan untuk masuk bahtera, menjadi wanita pilihan untuk membangun bahtera saudara dan saya, untuk memasuki bersama dengan keluarga. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat 18. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Ini janji Tuhan terhadap Nuh. Perhatikan selanjutnya. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Janji Tuhan terhadap Nuh. Nuh, terhadap engkau aku berjanji bahwa engkau akan memasuki bahtera itu. Untuk itu engkau harus membangun bahtera. Engkau juga akan masuk dalam bahtera itu. Istrimu pun masuk, anak-anakmu pun masuk, dan istri anak-anakmu. Itu luar biasa saudara. Nah sekarang apakah saudara firman ini juga termasuk dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara sebagai seorang istri, mungkin saudara sebagai seorang menantu, calon menantu, atau sebagai seorang wanita yang membangun bahtera kita saat ini. Dan hari ini dikatakan, hai istri Nuh, engkau akan masuk di dalam bahtera. Siapa yang pernah baca cerita tentang Nuh? Coba angkat tangan. Hampir semua cerita tentang Nuh sudah mengerti. Bacanya benar-benar ya. Sekarang tak tanyain. Namanya istrinya Nuh siapa? Istrinya Nuh namanya siapa? Siapa? Ibu Nuh. Siapa istrinya namanya Nuh? Nyonya Nuh. Betul? Betul? Kalau ibu misalnya namanya Ibu Ribkah. Ya. Ibu Ribkah sebetulnya tidak boleh dinamain Ibu Ribkah kalau sudah menikah. Harus namanya siapa Ibu Ribkah? Ibu Thomas. Ya. Jadi kalau Ibu Nuh itu juga namanya tidak boleh ini namanya, makanya namanya sudah tidak ada lagi. Namanya adalah Nyonya Nuh. Ya, Nyonya Nuh. Nah, Nyonya Nuh itu mendapatkan sesuatu. Saudara, untuk mendapatkan sesuatu dan menjadi pendukung daripada seorang ayah yang mendapatkan perintah Tuhan itu tidak mudah. Ada peran seorang wanita pilihan untuk masuk di dalam bahtera. Ada peran. Peran itu sesuatu yang tindakan. Sesuatu bagian yang harus kita dapatkan, harus kita jalankan sebagai wanita supaya bisa membangun dan masuk di dalam bahtera. Itu suatu pilihan saudara. Ya, itu sesuatu hal yang peran yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai wanita. Kita harus mempunyai kelebihan dari yang lain. Untuk mendapatkan dan menjadi seorang mempunyai peran untuk masuk di dalam bahtera dan membangun bahtera, itu mempunyai peran sebagai seorang wanita yang mempunyai kelebihan. Saudara mau mempunyai kelebihan? Amin. Kita baca di dalam Amsal 31 ayat 23.
ayat 29. Banyak wanita lebih telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ada kelebihan ayat yang ke-29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Jadi seorang wanita yang menjadi pilihan untuk mempunyai peran masuk di dalam bahtera, dia adalah seorang yang mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan ini ada pada istrinya Nuh. Kelebihan ini seringkali tidak ada di dalam kehidupan kita sebagai wanita. Sebab salah satu ciri wanita, salah satu ciri daripada kehidupan wanita adalah suka emosional. Saudara tahu, wanita itu suka emosional. Ya. Banyak ngomongnya. Kalau ada orang yang ngomong suka rebutan. Benar enggak? Ya. Kalau misalnya apalagi kalau lagi ada topik. Ya. Topiknya apa misalnya? Contoh. Topiknya itu misalnya yang agak sedikit menarik. Di mana misalnya tiba-tiba seorang ibu yang sedang mengandung keguguran. Itu teman kita misalnya. Lalu kita tanya, kenapa? Oh iya, kamu tahu enggak? Dimasukin rumah sakit loh waktu itu. Masa? Oh iya, dokternya begini-begini. Rebutan kalau ngomong. Ya. Itu wanita. Apalagi sudah perkara begitu kalau perkara makanan. Ya. Wah, rebutan kalau ngomong. Ya. Enak lah manganane. Ya. Bumbune kurang. Kakian vetsin. Iya loh. Saya tadi ada di kamar di sana. Ini salah satu kelemahan wanita. Saya tenggorokannya kan lagi gak enak. Lalu saya makan kecap sama dikasih jeruk. Tak makan sedikit-sedikit. Ibu Petrus, Ibu Linda ngomong, Cik, iki kecap iki akeh vetsine. Wah gitu. Engko tenggorokane piye kan tambah sakit. Terus Pak Yusak ngomong, wis lah ojo kakean ngomong perkara begitu. Semua kalau dikuduskan Tuhan jadi baik, katanya gitu. Nah, saudara, seringkali kita itu kalau ada apa-apa suka ngasih komentar. Betul? Wanita tuh kakean ngomong. Ya. Nah, tetapi hari ini kita belajar dari istrinya Nuh. Istrinya Nuh suatu saat dipanggil, Nyonya Nuh sini. Ada apa-apa? Gitu ya. Tak ceritani. Kata Nuh tuh begitu. Ada apa? Kata Tuhan. Tuhan itu marah sama orang-orang zaman sekarang. Nanti bakalnya ada banjir besar. Semua dibunuh. Tapi Tuhan bilang, kita sama kamu juga, anak-anak kita, sama mantu kita diselamatkan. Tapi suruh bikin kapal yang gede. Nah, ini wanita yang suka apa? Suka komentar, dia diam. Dia melongo, ngeliatin Bapak Nuh. Apa-apaan pikirnya. Ya. Tapi tidak banyak komentar. Banyak wanita kalau dikasih tahu sama suaminya, suka apa? Belum apa-apa. Jangan begitu, ini lebih baik. Betul? Kalau misalnya bilang, kita akan pergi nanti jam 5. Ngapain jam 5? Jam 6 saja. Loh, kok kenapa sih kok enggak ada penundukan diri? Saudara tahu enggak? Wanita ini banyak ngomongnya. Kalau enggak 500 kata-kata sehari, targetnya kurang. Terus pengennya ngomong terus. Makanya banyak nyembah sembahyang sama Tuhan, banyak nyanyi. Nanti targetnya wis penuh. Targetnya penuh, diem. Ya, wanita-wanita,
Ayo belajar tunduk. Ini istrinya Nuh tunduk sama suaminya. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Nuh? Kamu ini kan wanita, nyiapin makanan. Sebab kita nanti lama di dalam perahu itu. Anak-anak bantuin papa buat bikin perahu. Kamu sama menantu-menantu ini, coba nyiapin semuanya. Coba kamu ke hutan, itu pilih nanti bakalnya binatang-binatang itu sepasang-sepasang masuk bahtera. Kamu pilihin semuanya. Kamu siapin makanan buat binatang. Kamu siapin makanan buat kita semuanya. Di dalam Alkitab tidak sedikit pun istri Nuh itu membantah. Pernah baca istri Nuh membantah? Ngomong sama suaminya, suamiku wes edan. Orang gak ada angin, gak ada hujan. Katanya bakal mau ada banjir. Saudara, banyak seringkali kita tidak mau percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui suami kita. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita tidak mau mendengar akan apa yang suami kita katakan. Apa yang orang lain katakan. Kita merasa diri kita sebagai wanita benar sendiri. Apalagi saudara, seorang wanita yang karier, yang bisa cari duit sendiri, suka kepalanya gede. Ayo siapa yang di sini yang jadi wanita karier? Yang kerja sendiri, yang bisa cari duit. Itu bahaya, mesti tunduk pada suami. Ya, itu bahaya sekali, termasuk saya. Saya belajar sungguh-sungguh untuk apa artinya menundukkan diri terhadap seorang suami. Sekalipun saya sebagai seorang notaris, saya masih kerja, saya bisa cari duit sendiri. Tapi satu perkara saya tahu, kedudukan seorang istri tetap dia harus tunduk pada suaminya. Amin. Belajar saudara, banyak perkara saya harus belajar tunduk pada suami saya. Sekalipun itu mulutnya sudah pengen ngomong, sedikit-sedikit pengen ngomong lagi. Tapi saya belajar untuk tunduk seperti istrinya Nuh. Dia tunduk kepada suaminya. Dan seorang istri yang tunduk itu dapat memenangkan akan kehidupan suaminya. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, kita melihat di sini bahwa seorang istri itu belajar menundukkan diri. Karena dengan cara kita menundukkan diri seperti istrinya Nuh, diperintahkan apa saja, istrinya Nuh punya kelebihan, yaitu menundukkan diri. Dia menurut, dia mendukung suaminya untuk membuat bahtera. Sehingga bahtera itu terjadi karena kerjasama di dalam keluarga. Saat-saat ini saudara dan saya harus membangun akan bahtera keluarga masing-masing. Dan ini dibutuhkan kerjasama antara suami, istri, dan anak-anak. Karena tanpa persatuan yang seperti itu tidak akan mungkin. Saudara, penundukan diri tidaklah hal yang mudah. Terutama yang saya tadi katakan. Penundukan diri itu kalau buat orang yang bisa melakukan segala-galanya. Dan kita punya suami ini rada. Bahasa
bahasa ini istilahnya tuh kayak terlalu lambat, saudara. Lentoi sekali. Sedangkan kita sebagai istri-istri suka serbat-serbat cepat gitu loh. Terus liatin suami kita ini, aduh slow sekali, gemes. Bener nggak? Hah? Nah kalau gemes terus mulutnya gimana? Nah yang begitu itu saudara. Seringkali kejadiannya pertengkaran itu terjadi. Disebabkan karena kita tidak sabar ngelihat suami kita. Karena memang kalau istri itu suka perasaannya yang jalan. Ya, istri itu perasaannya jalan. Emosinya yang jalan. Ya. Pada saat Presiden Kennedy meninggal dunia. Berita itu tersebar seluruh Amerika. Buat para pria dengan mendengar hal itu, mereka lalu berpikir, wah siapa yang bakal menggantikan menjadi presiden kita? Kongres harus cepat-cepat untuk mengambil keputusan. Rapat harus dijalankan. Pemerintah tidak mungkin dapat untuk dibiarkan begitu saja melihat presiden kita meninggal. Tapi bagaimana keadaan perasaan seorang istri-istri? Dia mengatakan seperti ini. Aduh kasihan sekali Jackie Kennedy. Anaknya masih kecil-kecil. Perasaannya gimana ya kalau ditinggal mati oleh seorang suami. Beda kan? Seorang istri seringkali memikirkan keluarganya. Kalau seorang laki-laki seringkali memikirkan bagaimana keadaan otaknya, mulai berpikir bagaimana negara kita dan sebagainya untuk kepentingan orang banyak. Tetapi kalau wanita seringkali perasaannya yang jalan. Aduh gimana ya, saya bisa ngerasain loh kalau misalnya saya juga ditinggal oleh suami. Mendadak lagi, ditembak lagi. Aduh bagaimana perasaannya. Nah inilah keadaan wanita saudara. Wanita selalu berdasarkan perasaannya. Tetapi laki-laki selalu berdasarkan pikirannya. Saudara, kita sebagai wanita belajar untuk menundukkan diri. Tidak selalu hidup dalam perasaan. Tetapi kita tahu kalau itu memang benar berasal dari Tuhan. Roh penundukan diri harus ada. Karena firman Tuhan mengatakan, hai istri kau harus tunduk pada suamimu. Apapun yang terjadi, belajar roh penundukan itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Saya akan bersaksi bagaimana saya belajar untuk menundukkan diri saudara. Sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi saya belajar untuk menundukkan diri. Tadi saya sudah katakan bahwa saya sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang notaris di Cirebon, saya mempunyai suatu usaha sendiri. Dan pada waktu itu almarhum suami saya juga mempunyai usaha sendiri. Dan saya mempunyai masing-masing pekerjaan sendiri. Dia sebagai seorang arsitek, saya sebagai seorang notaris, saudara. Dan pada suatu saat anak saya ini berdoa selalu minta rumah yang ada lotengnya, saudara. Nah, saya ingin bersaksi bagaimana seorang anak kecil yang selalu minta kepada bapaknya, itu bapak selalu memberikan. Pada saat itu di Cirebon gedung Gracia sedang dibangun. Saya tidak mempunyai kerinduan untuk membangun rumah saya sendiri. Karena pembangunan gedung pertemuan eklesia yang ada di Cirebon belum selesai. Tetapi anak saya itu selalu berdoa di dalam mezbah keluarga. Dia selalu mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus, saya itu pengen punya rumah yang ada lotengnya. Dia tuh ngomong begitu. Selesai berdoa, saya dengan papahnya suka pandang-pandangan dan tersenyum. Saya tidak mengatakan kepada anak saya, jangan minta yang macam-macam, saya enggak berani juga. Itu cetusan hati seorang anak kecil. Tetapi kalau saya ngomong enggak punya uang, berarti mengatakan bahwa bapak kita tidak kaya. Jadi saya diam saja. Saya diam, suami saya diam. Kita cuma saling pandang dan tersenyum. Sudah selesai. Besoknya sembayangnya begitu lagi. Tiap hari saudara, sembayang minta rumah pakai loteng. Sedangkan itu sama sekali tidak bakal kita mau penuhi akan keinginannya. Karena kebutuhan terlalu amat banyak pada saat itu.
Tapi suatu saat pada saat saya sedang berdoa, Tuhan mengatakan kepada saya begini, bangun rumahmu, aku dengar doa anakmu, bangun, Tuhan akan menyediakan keuangannya sampai bangunan kamu selesai. Bangunan gedung gerasi akan selesai dan aku akan membiayainya. Saya pegang firman itu, sekalipun saya tidak punya uang, saudara. Dan pada saat itu saya berbicara kepada suami saya, Pak, kata Tuhan, rumahnya suruh bangun. Suami saya biasanya kan begitu ya, kalau para pria itu kalau dikasih tahu sama istrinya, kamu punya duit berapa? Pertanyaannya kan begitu, mau bangun apa sih pakai duit? Saya bilang saat ini duit belum ada. Ya belum ada ya nanti nunggu duitnya ada saja baru dibangun. Tapi Tuhan bilang suruh bangun. Ya sudah tunggu saja kata dia. Nah saya belajar untuk diam saudara. Sampai waktunya tiba pembangunan dijalankan. Rumahnya dirobohkan semua, dibangun baru saudara. Pada saat dibangun baru, lalu suami saya mengatakan seperti ini. Ini rumah tuh mesti harus ada sumurnya. Dia bilang. Saya bilang ya bikin sumur saja. Ternyata dicari tempat-tempat buat sumur itu tidak ada. Sebab setiap kali sumur mau digali selalu dekat sama septic tank. Tahu ya, tempat pembuangan. Sehingga mengakibatkan itu tidak bisa untuk dipakai buat sumur. Akibatnya cari sumur, tempat sumur tidak ada. Saya bilang, sudahlah Pak, nggak usah pakai sumur. Dia ngotot. Dia bilang, tidak bisa, itu rumah mesti harus ada sumur. Sebab kalau tidak ada air bagaimana? Kamu tidak mikirkan untuk siram-siram mau pakai air ledeng semuanya. Duit berapa yang harus dikeluarkan? Nah, dia pikirannya kan seperti itu sebagai laki-laki. Saya diam. Lalu dia mulai mengatakan, cara satu-satunya untuk ada sumur adalah di tengah-tengah ruangan tamu. Saya sampai kaget jumbul saudara. Saya pikir, loh suami saya tuh arsitek. Ya. Masa menaruh sumur di tengah-tengah ruangan tamu. Loh itu apa-apaan. Itu lain perkara kalau pakai jamsi, pakai apa gitu katanya harus begitu. Ini tidak pakai macam-macam, dia mau lakukan itu. Saya terus terang mulut tidak bisa diem. Mulut saya tidak bisa diem. Saya bilang, Pak apa-apaan saya tidak setuju. Saya bilang, suami saya mengatakan, tidak ada cara lain kamu harus setuju. Gitu. Wow, jadi akhirnya saya diam. Saya diam, lalu persoalan ditutup. Sebab kalau tidak bisa jadi tukaran saudara. Sudah dia tidak bicara lagi perkara sumur, saya juga tidak berani tanya perkara sumur. Kalau sudah mulai tanya-tanya itu pasti saudara. Ya, jadi berjalanlah seperti biasa, sumur belum dibikin. Tapi saya tahu setiap malam saya lihat dia gelisah sekali. Karena dia berdoa, Tuhan caranya bagaimana istri saya bisa tunduk sama saya. Dia bilang begitu. Dia terus berdoa tapi tidak ngomong sama saya. Saya terus ngomong sama Tuhan. Tuhan buat suami saya ngerti. Masa sumur di tengah-tengah ruangan tamu. Dia itu kasih dia mengerti. Saudara, Tuhannya bingung. Ya. Tuhannya bingung. Iki sing didengar ini sapa? Si istrinya ta suamine. Gitu toh. Ya. Tapi tetap berjalan seperti biasa. Sampai suatu pagi di dalam saat teduh saya. Tuhan berbicara begini. Anakku, aku mau tanya kepadamu, apa Tuhan? Siapa sih yang suruh bangun rumah? Engkau Tuhan. Jadi rumah itu punya siapa? Punyamu Tuhan. Siapa yang membiayai? Engkau Tuhan. Kalau rumahmu bagus, engkau bagusnya itu rumahmu kau bawa ke surga enggak? Enggak Tuhan. Kalau kamu boleh nikmati rumah bagus di dunia ini, kenikmatan itu kau bawa ke surga enggak? Enggak Tuhan.
Ya buat apa sih kamu ngurusin perkara sumur? Wong perkara sumur itu enggak dibawa ke surga. Wow, saya nangis saudara. Saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini kok keras kepala ya. Cerewet sekali jadi istri. Yang enggak mau tunduk sama suami. Saya bilang, Tuhan aku bertobat. Aku tahu sumur enggak dibawa ke surga. Aku tahu kenikmatan enggak dibawa ke surga. Semua adalah milik-Mu. Ampuni saya sebagai seorang istri yang tidak taat sama suami. Selesai saya berdoa, saya datangi suami saya. Dia sedang duduk baca koran. Saya datangi, Pak saya mau minta maaf. Dia masih mangkel sama saya. Minta maaf apa? Ya nanti dulu minta maaf dulu, dimaafin dong sayanya gitu. Saya tuh salah. Tuhan tuh bicara sama saya. Sumur tidak dibawa pulang ke surga. Istri yang tunduk sama suami itulah yang dibawa ke surga. Jadi saya mau tunduk sama engkau. Apapun keputusanmu saya ACC. Sekarang saya minta maaf. Apapun yang kau lakukan terhadap pembangunan ini saya ACC. Saya belajar tunduk karena semua itu tidak akan dibawa ke surga. Suami saya berbunga-bunga, saudara. Nah, kalau saudara tuh harus begitu loh. Kalau salah ngaku salah, supaya suaminya tuh berbunga-bunga hatinya. Ayo, siapa yang di sini yang suka nggak mau ngalah sama suami? Tobat ya. Bangun bahtera harus ada pemberesan dengan suami, dengan anak-anak, dengan sesama kita. Ya. Belajar untuk mengerti orang lain. Sejak itu saudara, lalu dibuatlah sumur di dekat dengan ruang tamu. Saya diam saja, mata sudah ditutup, telinga sudah ditutup, tidak melihat. Saya bilang semua akan menjadi baik. Selesai semua, ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak cocok dengan pikiran saya. Pikiran suami saya tidak cocok dengan pikiran saya. Ternyata suami saya lebih pintar dari saya. Kalau perkara bangunan-bangunan begitu. Dia buat sumurnya itu luar biasa. Sumurnya bukan sumur, pikiran saya aku sumur yang gede gitu loh saudara. Ya kan lucu di tengah-tengah ruangan tamu ada sumur gede gitu kan pikiran saya. Tapi ternyata suami saya kan seorang arsitek. Dia punya interior itu pikirannya tuh bukan pikiran orang hukum. Ya. Jadi enggak cocok. Dia itu bikinnya sedemikian rupa. Lalu itu di dalam tengah-tengah ruangan itu dibikin taman yang sangat indah saudara. Sumurnya tidak kelihatan tamannya saja. Setiap orang yang ke rumah saya tidak pernah lihat bahwa di situ ada sumur. Tetapi itu ada sumurnya saudara. Dari saya bilang, memang kamu itu baik kok Pak. Saya bilang gitu. Ya makanya kalau apa-apa tuh jangan bantah dulu katanya. Iya saya memang orang yang suka bantah. Tapi satu perkara, banyak hidup saya dikikis oleh Tuhan. Menjadi seorang yang benar-benar tunduk pada suami. Saudara, untuk membangun suatu bahtera dibutuhkan apa yang dinamakan dengan harus mempunyai hati yang benar-benar tunduk kepada suami. Seperti yang dialami oleh Ibu Nuh, dia tunduk pada suami. Sebentar, Ibu Yusak akan bersaksi. Ya, diteruskan dengan kesaksiannya Ibu Yusak. Kita akan nyanyi satu lagu dan Ibu Yusak akan bersaksi bagaimana dia menjadi seorang istri yang tunduk pada suaminya sampai bisa memasuki masa masuk dalam bahtera saat-saat ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.